Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Saputra dari PAI NIM TES 2019-1400. Di sini saya akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari dua kata, yaitu asma dan husna. Kata asma merupakan bentuk jamak dari kata ism yang berakar dari kata asumu atau mengandung arti ketinggian. Sementara itu kata husna adalah bentuk muannas dari kata hasan yang artinya terbaik. Jadi arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik yang disandarkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat-sifat itu berbeda dengan sifat manusia atau makhluk hidup lainnya, sebab tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Berikut keutamaan membaca dan mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama, doa dengan Asmaul Husna akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan menyebut dan mengagungkan namanya akan membawa keutamaan dalam doa yang tengah dipanjatkan. Allah juga memerintahkan untuk menyebut namanya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan mempelajarinya. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh mempelajarinya?" Rasulullah bersabda, dianjurkan bagi setiap orang yang mendengarnya Asmaul Husna mempelajarinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, dijanjikan di surga. Keutamaan lainnya diperuntukkan bagi siapapun yang menghafal 99 Asmaul Husna dan mengamalkan dari Asmaul Husna, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghafalnya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah telah menegaskan perkara tersebut dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Menurut ulama Quraisy, Syihab dalam buku menyingkap takbir ilahi Asmaul Husna dalam perspektif Al-Quran. Nama-nama Asmaul Husna yang berbentuk superlatif atau bentuk kata yang menyatakan paling. Hal ini menunjukkan bahwa nama tersebut bukan saja berarti baik, tetapi mengusung makna terbaik di antara yang baik dan lainnya. Terima kasih. Begitu saja dari saya untuk penjelasan tentang Asmaul Husna. Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya selamat malam ya untuk adik-adik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai mengimani malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Nah, jadi ada beberapa makhluk gaib. Nah, sebelum kita ke materi dulu, Bapak akan menjelaskan apa itu makhluk gaib. Makhluk gaib itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat, dirasakan, bahkan didengar oleh indera manusia. Jadi intinya itu adalah makhluk yang tidak kasat mata. Nah, yang kita bahas kali ini adalah malaikat Allah yang merupakan salah satu makhluk gaib dan makhluk gaib lain.
Jadi ada makhluk gaib selain malaikat. Oke, mungkin bisa geser screen-nya. Oke, nah ada yang mau bantu baca ini? Siapa? Mas Galih bisa bantu baca? Oh, nggak apa-apa. Oh, siap, monggo Mas Devi. Hmm. Oke, makasih Mas Devi. Eh, sedikit tambahan. Oke, itu adalah penjelasan secara istilah. Jadi malaikat itu memang benar dikatakan sebagai makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur cahaya. Karena malaikat ini adalah makhluk salah satu makhluk Allah yang mulia sehingga diciptakan dari cahaya. Kemudian ada penjelasan lain secara bahasa, yaitu malaikat berasal dari kata malaikah atau merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti adalah kekuatan. Seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint, malaikat ini mengemban misi dan tugas sesuai apa yang diberikan oleh Allah, dan malaikat ini juga disebut dengan ar-rasul yang berarti para utusan Allah, seperti itu. Nah, lantas apakah ada makhluk gaib selain malaikat? Nah, di PPT juga disebutkan ini ada jin. Nah, jin ini dibagi menjadi dua, ada jin muslim dan jin kafir. Kemudian yang kedua ada setan, dan yang ketiga adalah iblis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini Bapak akan menjelaskan jin muslim. Maaf Mbak, bisa di scroll lagi. Oke, untuk jin muslim ini adalah jin yang senantiasa tetap beribadah kepada Allah, meskipun sejatinya jin ini diciptakan dari api. Karena tidak semua jin itu kafir. Nah, sedangkan sisi kebalikannya, jin kafir adalah jin yang diciptakan dari api, namun ia ingkar dan mungkar kepada Allah. Dan setan dan iblis pun semuanya diciptakan dari api. Dan mereka semua adalah makhluk-makhluk yang ingkar dan murtad kepada Allah. Oke, next. Nah, ini bisa disimak ada kolom sifat-sifat dari makhluk gaib tadi. Di sini juga dijelaskan bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu. Mungkin ada yang tahu apa maksudnya tidak memiliki nafsu ini? Nggak ada ya? Jadi kalau tidak memiliki nafsu itu artinya dia tidak memiliki kehendak. Jadi kayak malaikat itu nggak pingin dia berhenti, dia istirahat, dia pergi jalan-jalan, itu nggak mungkin karena malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian salah satu sifatnya adalah selalu taat kepada Allah. Nah, di mana tadi sudah disebutkan bahwa malaikat ini adalah ar-rasul, maka sudah pasti malaikat ini akan selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menyambung dengan yang tadi tidak memiliki nafsu, itu malaikat tidak makan dan tidak minum, seperti itu. Dan malaikat ini dikatakan sebagai makhluk suci. Jadi mereka tidak memiliki kelamin. Jadi tidak ada malaikat laki-laki dan tidak ada malaikat perempuan. Nah, yang paling bawah diciptakan dari cahaya. Kemudian untuk jin, setan, dan iblis, Bapak rasa sama. Untuk dari sifat-sifatnya itu sama semua. Oke, next. Baik. Tadi waktu di awal Bapak sudah menyebutkan ada beberapa tugas dan job desk yang memang diberikan kepada malaikat-malaikat ini. Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengertian malaikat adalah kekuatan. Ya, ini kekuatan mengemban dan memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau bacain lagi ini? Dari adik-adik? Oke, kalau nggak ada, langsung Bapak jelaskan. Yang pertama adalah Jibril. Jibril ini dikatakan sebagai pemimpin dari para malaikat. Nah, tugasnya adalah menyampaikan wahyu.
Nah, biasanya Jibril ini selalu mengiringi para nabi. Nah, karena tugas dia adalah menyampaikan wahyu, yang dimana ini adalah perkataan Allah yang harus disampaikan kepada nabi ataupun rasul. Nah, yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rizki, atau biasanya sekarang kan lagi musim hujan, jadi rizki ini bisa dikatakan sebagai hujan, bisa dikatakan sebagai harta, kesehatan, keberuntungan, dan lain-lain. Kemudian ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Ya, ini adalah malaikat yang tugasnya hanya meniup sangkakala saat hari kiamat. Ya, ini pada saat mematikan seluruh umat manusia, menghancurkan alam semesta. Dan yang ketiga adalah meniup sangkakala pada saat membangkitkan umat manusia. Kemudian ada malaikat Israel, ya ini bertugas mencabut nyawa. Dan Mungkar dan Nakir, malaikat Mungkar dan Nakir ini memiliki tugas yang sama, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Kemudian ada malaikat Rokib yang bertugas mencatat amal baik. Jadi setiap amal baik kita selama di dunia itu dicatat oleh malaikat Rokib, dan segala amal buruk yang pernah kita berbuat di dunia itu dicatat oleh malaikat Atid. Nah, kemudian berlanjut kepada malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Jadi untuk menjaga kekondisian neraka itu dijaga oleh malaikat Malik. Nah, di dalam neraka ini ada yang namanya malaikat Zabaniyah. Ya, ini adalah malaikat yang berbadan tinggi dan kekar. Tugas mereka adalah menyiksa orang-orang yang masuk kepada di neraka. Dan yang terakhir adalah yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Ya, ini kebalikan dari malaikat Malik. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Perwatakan dari malaikat Ridwan ini suka senyum ramah kepada orang-orang yang akan masuk surga. Oke. Lantas bagaimana pembelajaran kita? Kenapa kita harus mempelajari malaikat-malaikat dan makhluk gaib selain Allah? Selain malaikat. Nah, di sini juga ada hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama adalah menambah ketaatan dan kedisiplinan. Saat kita mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada dan segala setan jin itu benar-benar ada, maka kita akan senantiasa lebih taat dan disiplin dalam beribadah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan iman kita kepada Allah. Saat kita diberitahu atau diceritakan sebuah makhluk yang luar biasa seperti malaikat ini, pasti kita selalu berpikir maha besar Allah. Intinya maha kuasa Allah telah menciptakan makhluk sesuci dan sebaik malaikat. Kemudian yang ketiga adalah selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan tugas dari malaikat Rokib dan Atid adalah mencatat amal buruk dan amal baik manusia. Jadi saya harap untuk adik-adik yang telah belajar bagaimana beriman kepada malaikat Allah ini dapat senantiasa berhati-hati dalam bertindak ya. Intinya selalu menjauhi hal-hal buruk dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini bersambung dengan yang nomor 4, terhindar dari sifat buruk dan tercela. Kalau kalian faham dan meyakini bahwa malaikat selalu berada di sisi kalian, itu pasti kalian akan merasa kegiatan kita akan selalu diawasi. Jadi kalian akan terhindar dari sifat buruk dan tercela. Kemudian yang kelima adalah senantiasa berzikir kepada Allah, karena di samping kita mengimani hal tersebut itu tidak cukup, karena kita harus berzikir dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan terkait materi ini. Monggo adik-adik. Bisa ditanyakan untuk terkait yang kurang jelas 1 atau 2 pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri saja. Oh, tidak ada ya? Oke, terima kasih. Oh ya, sebelum kita akhiri, saya pengen absen dulu. Galih, ada? Oh, siap. Ada. Debbie ada, Debbie? Oke, siap. Nur Fahmi ini ada nih. Kok mati kameranya?
Oh, siap, ada ya, menyimak ya. Azizah? Oke, Afris. Oh, ini ada Afris ya. Erlin, ada ya. Tadi yang terima kasih udah membagikan layar tadi untuk kebutuhan presentasi Bapak. Oke, karena udah hadir semua, oke, Bapak akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian pembelajaran Bapak pada malam hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu. Dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sebelum memulai materi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi ini yaitu tentang akhlak tercela. Pengertian akhlak tercela juga disebut akhlakul masmumah, merupakan sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungannya. Agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Begitu juga hubungan dengan Allah. Lanjut. Contoh akhlak tercela kepada Allah. Yang pertama, musyrik. Merupakan mempersekutukan atau memohon selain kepada Allah dengan makhluknya. Kedua, takabur. Sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Apapun yang menyebabkan seseorang menjadi takabur, salah satunya karena rupa tampan atau cantik. Yang ketiga, murtad. Sikap mengganti keyakinan diri dan beralih ke keyakinan yang lain dari agama Islam. Yang terakhir, munafik. Sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah, dan ini termasuk sifat berkhianat. Lanjut. Contoh akhlak tercela kepada sesama. Yang pertama, mudah marah. Yang kedua, iri hati atau dengki. Yang ketiga, mengumpat atau al-ghibah. Yang keempat, berbuat aniaya. Yang terakhir, kikir. Sudah, itu saja ya materinya. Sono tak ya, Rak, ya. Terus piye? Sekian dari materi ini, semoga bermanfaat ya. Apa nih? Sekian dari materi ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah sarapan ya? Sudah dong. Kalau sudah, semangat ya belajarnya. Ayo mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Untuk materi kali ini yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Al-Quran dalam umat muslim sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti diketahui, Al-Quran adalah kitab suci dan bagian penting dalam hidup orang Islam sebagai petunjuk. Di dalamnya juga terkandung hukum dan perintah-perintah, pedoman untuk berperilaku dan moral, serta berisi filosofi agama. Nah, dalam membaca Al-Quran kita harus memperhatikan beberapa adab-adab yang tidak boleh dikesampingkan. Adapun adab-adab membaca Al-Quran yang harus kita laksanakan yaitu yang pertama, mengikhlaskan niat hanya karena Allah. Yang kedua, menutup aurat dan berpenampilan baik. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kelima, dalam keadaan bersih dan suci dari najis. Yang keenam, membersihkan mulut dengan menggosok gigi atau bersiwak. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan duduk. Kemudian mengawali membaca dengan bacaan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah pada awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Kemudian tenang, tumakninah, dan khusyuk. Menghayati dan merenungi makna Al-Quran. Merasakan diri seolah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadirkan dalam hati akan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Menghindari tertawa, gaduh, berbicara, makan, mengunyah permen, dan sebagainya. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri atau melihat sesuatu yang bisa memalingkan hati dari mentadaburi kandungan Al-Quran. Tidak bermain-main dengan tangan. Berusaha membaca dengan suara yang baik sesuai dengan kemampuan. Memperhatikan tajwid dan makhrijul huruf. Memperhatikan wakaf. Melakukan sujud tilawah bila melewati ayat sajadah, baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat, kecuali seorang makmum, maka ia wajib mengikuti imamnya. Kemudian menahan bacaan ketika keluar angin, menguap, bersin, batuk, berdehem, sendawa, dan sebagainya. Kemudian ketika melewati ayat rahmat, berhenti sejenak dan berdoa memohon kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu berhenti membaca ayat pada tempatnya guna menjawab salam, menjawab azan, menjawab orang yang bertanya, mendoakan orang yang bersalin, dan sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di PPT yang di-share di grup ya. Untuk yang selanjutnya yaitu adab berdoa. Doa dalam Islam adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat memanjatkan doa kepada Allah, hendaklah disertai dengan adab. Berikut 10 adab saat berdoa seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan waktu. Yang kedua, dalam keadaan yang istimewa. Yang ketiga, menghadap kiblat, menadakan kedua tangan dan mengusap wajah sesudah berdoa. Yang keempat, mengatur volume suara. Kemudian tidak berlebihan menggunakan kata-kata.
khusyuk, takut dan tunduk kepada Allah, mantap dan yakin, istiqomah, membuka doa dengan zikir, dan yang terakhir taubat. Apakah bisa dipahami dengan baik? Alhamdulillah bisa, Bu. Baik, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Semoga harinya menyenangkan. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.